Terdengar Ustaz. Bagus Ustaz, dengar. Bagus Ustaz. Ya ini kayaknya sudah tidak ada masalah nih, sudah diselesaikan sama pemakalah ya sudah beres nih kayaknya. Sekedar Kayak listrik aja ugelangan. sekedar catatan ya, tadi ada beberapa hal yang perlu ditanggapi. Kan kita judulnya adalah Islam pra kemerdekaan. Jadi situasi saat belum merdeka berarti kan situasi dalam keadaan terjajah. Jadi yang menyatukan Islam itu adalah penjajah. Jadi secara tidak langsung penjajah itu membuat terbentuknya rasa persatuan sebagai umat Islam ya, untuk bersama melepaskan diri dari penjajahan. Tetapi jauh sebelum persatuan terbentuk, itu masing-masing berjuang atas nama kelompoknya, kan begitu. Nah, sehingga potensi-potensi bersatu itu agak lama gitu. Sehingga sebelum kemerdekaan itu pertempuran-pertempuran selalu dimenangkan oleh penjajah. Tapi setelah kemudian diikat ya oleh persatuan Indonesia kan gitu. Jadi Indonesia yang di dalamnya itu ya bersama-sama apapun agamanya, apapun alirannya, baru kemudian ada kekuatan yang luar biasa sehingga Indonesia bisa lepas dari penjajahan. Sebab kalau berjuang masing-masing tidak bisa. Misalkan nih Muhammadiyah sendiri berjuang, NU sendiri berjuang, SI berjuang, tapi tidak bersatu dalam naungan Indonesia ya sulit. Nah, makanya Sumpah Pemuda itu bagian daripada momentum yang sangat penting untuk menyatukan anak bangsa apapun latar belakangnya, bahwa kita ini adalah Indonesia, tanah air kita Indonesia, tujuan kita adalah Indonesia, dan bahasa juga bahasa Indonesia. Itu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kontribusi Islam itu selalu hadir di mana situasi apapun juga Islam hadir untuk memberikan kontribusi. Tapi pasca kemerdekaan ya karena musuh utama sudah nggak ada lagi, biasanya memusuhi kawan sendiri. Gitu. Daripada gak musuhan. Iya gitu. Jadi rupanya ada hobi bermusuhan itu ya. Sehingga gatel rasanya kalau tidak bermusuhan begitu. Kemudian tadi juga ada mengenai kenabian ya. Disinggung oleh pemakalah bahwa yang mengetahui kerasulan itu adalah para pendeta-pendeta Yahudi. Ya. Mereka taunya dari mana? Taunya dari kitab-kitab mereka. Kitab apa itu? Taurat dan Injil. Jadi sudah diberikan kabar, berita bahwa di Taurat, di Injil itu akan ada sosok figur ya, Mesias yang terakhir yang akan memberikan komando atau menyatukan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran ilahi. Coba kita buka ya suratnya, surat Al-Baqarah ayatnya 146 147. Surat Al-Baqarah 146 147. Bismillahirrahmanirrahim.
orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Satu lagi. 147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Jadi Al-Quran pun memberikan informasi bahwa ahli-ahli kitab Yahudi Nasrani itu mereka tahu, ya, tahu tentang sosok Muhammad itu di dalam kitab Injilnya, bahkan saking kenal dekatnya dalam arti psikologisnya itu seperti mengenal anaknya sendiri. Sama seperti kita baca buku, baca novel, baca apa kan gitu. Nah, ketika kita itu sering membaca, maka tokoh yang ada di dalam kisah tersebut terasa dekat dan kita kenal betul. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dikenal di kitab-kitab mereka. Tapi mereka ada yang kemudian menantikannya, ada yang menyembunyikannya. Di masa penantian-penantian itu mereka selalu berharap bahwa Nabi Muhammad itu atau sosok Nabi itu akan muncul dari kalangan mereka. Termasuk di Mekah itu ada namanya Waraqah bin Naufal. Itu seorang ahli kitab juga. Waraqah bin Naufal itu seorang ahli kitab Injil, ya. Dia paham tentang kitab Injil. Nah, itu mengerti betul, ya, bahwa di Mekah itu akan ada nabi. Waraqah bin Naufal itu punya ponakan. Siapa ponakannya itu? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ponakannya Waraqah bin Naufal pada usia 40 tahun sudah dalam keadaan bercerai dengan suaminya. Dan karena dia seorang konglomerat kan gitu, orang yang kaya raya, banyak bisnisnya, itu sampai bertekad bahwa dia tidak akan menikah lagi. Tapi setelah dibicarakan dengan pamannya, dikasih tahu bahwa di Mekah ini akan ada sosok Nabi, maka berubah haluan. Wahai paman, kalau betul ada sosok Nabi nanti di sini, saya siap untuk mendampinginya. Begitu. Jadi Khadijah itu seorang yang mengerti tentang kitab. Maka dalam rangka rekrutmen karyawan itu termasuk Nabi bekerja pada sebagai distributor lah waktu itu kan, membantu pedagang Khadijah. Itu kemudian dalam rangka diteliti oleh Khadijah. Akhirnya sudah yakin, nah, baru Khadijah seperti mendobrak tradisi yang nggak mungkin sebetulnya perempuan melamar laki-laki. Tapi karena ini adalah sosok yang dia idam-idamkan, maka akhirnya dia dengan segala kemampuannya, nyatanya dia melamar untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya, kan gitu. Kemudian jadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, yaitulah Islam yang pernah diturunkan kepada semua nabi. Apa alasannya? Alasannya surat 22 ayat 78, di situ alasannya. Bahwa semua itu kamu itu dari dulu sampai sekarang, dari dulu itu kamu itu adalah muslim. Silakan kalau mau baca. Surat Al-Hajj, surat 22 ayatnya 78. Baca ya Ustaz. Ya. Memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini
agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, jadi kata Allah, sejak dulu kamu itu dinamakan Muslim. Sejak dulu, sejak zaman Nabi-Nabi dulu kan. Hanya yang berbeda dari sisi syariat. Kalau akidah sama, syariatnya agak sedikit berbeda, mungkin cara ibadah sholatnya agak berbeda, tetapi akidahnya mengesahkan Allah itu sama, tauhidnya sama. Dan itulah yang kemudian dinamakan dengan agama yang hanif, yang lurus, yang teguh pendirian, dinul qayyim, agama yang kuat, itulah Islam. Oke, yang itu kita tanggap. Yang berikutnya mengenai Islam di Indonesia. Ini memang unik. Jadi sepertinya ormas-ormas yang ada itu menjadi akidah kedua setelah akidah pertama ya, yang dibela itu adalah Allah dan Rasulnya, yang berikutnya yang dibela adalah organisasinya kan gitu. Jadi mengajak orang bukan tauhid kepada Allah ya, tapi mengajak orang masuk ke dalam golongan-golongannya kan gitu. Padahal kalau kita kembali ke latar belakang mereka semua, pendiri-pendiri ormas-ormas itu, misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan mendirikan Muhammadiyah itu terinspirasi ya dengan surat Ali Imran 104 yang dikatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu Ali Imran 104 yang dikatakan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak mau dakwah sendirian, ada yang ngajak golongan, mengajak orang lain untuk berserikat dalam satu ikatan, ya, dakwah berjamaah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka Muhammadiyah di awal-awal berdiri itu agak sedikit keras terhadap penyakit TBC. Tahu Bu Sukemi TBC apa itu? Ada yang tahu TBC? Nggak tahu Ustaz. Apa Ustaz? Iya, di awal-awal Muhammadiyah berdiri itu memberantas TBC namanya. Tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, itu TBC. Nah, jadi itu yang dipangkas di awal-awal. Sehingga timbullah reaksi, ya kan? Lalu berkumpullah para ulama, ya. Ini ada gerakan-gerakan seperti ini, aduh membahayakan tradisi nih gitu kan. Sehingga berkumpullah para ulama, dengan ulama berkumpul itu arti dalam bahasa Arabnya nahdoh, ya. Nahdoh itu berkumpul. Nahdlatul ulama berarti perkumpulan para ulama yang membahas, memberikan sikap. Akhirnya terjadilah satu kesepakatan bahwa memang ada bagian-bagian tradisi masyarakat yang mengandung kesyirikan, kemudian tahayul, kemudian bid'ah. Tapi tidak semuanya bernilai seperti itu, sehingga ada yang dipertahankan. Nah, kira-kira seperti itulah reaksi NU terhadap Muhammadiyah. Lalu dalam situasi yang masih terlihat ada kontok-kontokan itu, muncul di Bandung tuh namanya Persis. Apa Persis? Islam Persis itu Persatuan Islam. Persatuan Islam. Dasarnya juga Quran juga. Apa dasar Qurannya? Ali Imran juga ya. Tapi di 103-nya
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu. Bersatulah, jangan berpecah belah. Gitu. Bersatu, maka istilahnya persis persatuan Islam. Jargonnya apa? Back to Quran was sunnah. Tapi rupanya dalam perjalanannya lebih keras daripada Muhammadiyah. Persis tadi, ya enggak? Nah, sehingga masyarakat pun juga agak bagaimana kan gitu. Lalu muncul lagi ada yang lebih eksklusif dengan dalil ayat juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, masuklah ke golongan hamba-hambaku, ya. Masuklah ke dalam jamaahku. Jadilah Islam jamaah. Nah, gitu. Di luar jamaah itu dianggap belum belum sempurna atau masih ya perlu inilah gitu kan, sehingga punya masjid sendiri, punya apa sendiri kan gitu, dan itu tersebar di mana-mana. Nah, sekarang menjadi LDII kan. Jadi itulah golongan-golongan Islam yang ada. Nah, sampai sekarang itu masih begitu. Sehingga ketika ada gaung atau ajakan untuk bersatu memang agak sulit ya, karena yang dipertahankan masing-masing eksistensi golongannya. Nah, untunglah pemerintah kita itu atau Indonesia itu menganut sistem Pancasila itu. Jadi yang menyatukan itu adalah berada pada naungan satu kalimat, yaitu Pancasila. Maka ada yang menafsirkan surat 3 ayat 64, coba kita lihat. Surat 3 ayat 64. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya, jadi ada di situ kalimatun sawa, kalimat yang sama. Sama apanya? Sama disepakati, kan gitu. Kalau nyembah Tuhan yang sama, nabinya sama, lah kenapa ribut, kenapa bertentangan, kenapa, kan begitu kira-kira. Nah, lalu dilokalisir tuh kalimat yang sama untuk versi kebangsaan, ya, kehidupan bersama sebagai satu warga negara, ya, maka berwujud menjadi Pancasila kan. Maka akhirnya ada yang bilang Pancasila harga mati kan gitu, karena dengan digantinya Pancasila bisa kontok-kontokan kembali ke paham masing-masing kan gitu. Jadi Pancasila itu sebagai namanya filosofi kehidupan berbangsa, bukan beragama, berbangsa ya, berbangsa saja. Adapun agamanya ya masing-masing dengan keyakinan yang ada. Jadi Pancasila itu memberikan jaminan kebebasan untuk beragama. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silakan. Ada waktu 4 menit. Dari pemakalah? Cukup? Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Baik, kalau memang cukup, dari saya cukup sekian, kita kembalikan ke pemakalah untuk menutupnya.